misi Desa Melenggarung itu sama halnya dengan visi misinya kepala desa. Jadi bukan visi misinya desa. Visi misinya kepala desa itu sudah tercantum dalam RPJMDes yang jelas harus selangkah semisi dengan visi misinya Bupati Sidoarjo. Ya, di antara yang jelas visi misinya adalah mensejahterakan masyarakat desa Melenggarung. Kalau program sama, yang jelas sudah dari saya jelaskan di visi misi tadi itu menjabarkan dari program-program. Satu yang jelas program itu sesuai dengan visi misi tadi itu searah dengan kebijakan pemerintah atas, baik itu pusat maupun daerah. Yang pusat ya semacam kayak menjalankan kebijakan yang ada, seperti kayak kebijakan keuangan itu kan 40% dibuat BLT, 20% dibuat ketahanan pangan, 8% dibuat COVID. Nah, jadi sudah jelas, berarti dari anggaran ini saja sudah jelas, dan berarti program-programnya menjadikan sesuai dengan anggaran tadi itu. Pelayanan masyarakat satu, alhamdulillah Sidoarjo ini sudah masih Praja. Jadi secara IT, secara modern itu masyarakat itu bisa dengan cepat tanpa gangguan yang lain kayak waktu itu. Pelayanan yang lain dari pemerintah di dalam pemerintah di desa itu kami berusaha melayani kapanpun itu kayak di desa, meskipun ada jam kerja jam 7:30 sampai jam 2 atau jam 3 itu masuk malam, saya pribadi tetap melayani masyarakat, tidak melihat waktu. Kayak di rumah Pak selalu ada pelin, ada laptop, jadi ketika masyarakat yang ketika pagi kerja tidak bisa, itu tetap bisa kami layani. Hubungan sama ketika hubungan surat dan apalagi sekarang sudah zaman modern, minimal ada WA, ada HP, masyarakat itu bisa koordinasi, konsultasi itu bisa sewaktu-waktu. Pegawai kami kalau perangkat ada 11, di bagian-bagiannya ada, di strukturnya ada. Kalau nanti mbak ingin tahu, ada di desa ada 11 orang, ya ada sekretaris desa, ada seksi keuangan, sebagai tata usaha, pelayanan, kasun, ya ada. Kalau nanti mbaknya ingin tahu, monggo di desa ada. Kalau kemampuannya bagaimana? Ya terus terang saja, karena di pemerintahan desa itu ada beberapa bisa dibilang faktor usia. Nah itu terus terang saja Pak Sep tidak menutupi, tidak menambah-nambahi. Kalau memang faktor usia itu yang kendala, nah meskipun kami ajari sekarang zaman modern, perkembangan pesat, apalagi semua data-data sekarang adalah data IT, data yang bahasa itu, tapi ada beberapa faktor usia itu kurang aja. Itu mesti diajari kasare tidak mengikuti waktu usia. Itu terus terang aja. Yang paling yang muda sih mungkin bisa, seperti tua itu kendala di usia. Jadi, kalau aset untuk
melayani masyarakat, kalau bentuk pelayanan ke masyarakat itu kan ini ya bahasanya alat IT-nya soalnya belakang mumpuni, ada kalau aset alatnya ya tadi itu kendala tidak semua staf kami itu mampu karena usia dan pendidikan. Kalau aset yang di desa terus terang di Garut ini kan apa namanya, bisa dibilang dampak lapindo. Jadi aset yang hubungan tanah, pembangunan itu bisa dibilang aset keluarga ini termasuk korban lapindo. Jadi aset desa yang sifatnya itu sawah, tanah itu bisa dibilang korban atau misalnya tidak bisa difungsikan. Tapi kami ini baru merencanakan sawah yang tidak berdaya ini mau didayakan berupa BUMDes, karena dibuat pesawat sudah tidak mungkin karena lapindo, efek udara, air, dan semuanya, sehingga bahasanya tidak mungkin menghasilkan, sehingga mungkin makanya kami berdayakan untuk menjadi BUMDes tadi itu. Teknologi ini kalau teknologi yang lumayan masyarakat, teknologi ya ini ya kayak semacam alat-alat IT aja ya, komputer, laptop, terus untuk bentuk pelayanannya bagaimana terima, salah satunya ruangan ber-AC sehingga masyarakat lebih nyaman itu. Terus si praja dalam artian bagaimana melayani masyarakat itu untuk puas, itu tadi kita bisa membuka pelayanan kapan pun tadi itu di pelayanannya.